Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel International Komputer Solo. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai laptop dengan merek HP. Untuk serinya itu HP TPN C125. Ini karena ukuran 15, ini biasanya akrabnya kita panggil dengan HP 15 ya. Nah, modelnya seperti ini. Nah, pada video kali ini kita akan menunjukkan secara langsung ya proses pembongkaran pada laptop seri ini, dan kita akan mempelajari bagian dalamnya, dan nanti kita juga akan mengetahui ya apa yang biasanya bisa di-upgrade dari laptop ini seperti RAM atau enggak SSD-nya. Nah, langsung saja pada proses pembongkarannya. Nah, untuk proses pembongkaran kali ini kita membutuhkan alat seperti obeng seperti ini, lalu juga ada opener agar kita mempermudah buat untuk membuka casingnya. Nah, langsung saja. Yang pertama-tama kita langsung saja buka baterainya. Ini kita tinggal lepaskan kuncian seperti ini dan kita dorong. Nah, seperti ini. Kita ambil baterainya. Lalu langsung saja kita lepas semua bautnya. Nah, setelah bautnya semua selesai kita lepas, langsung saja kita lepas pada bagian DVD-nya. Langsung saja kita dorong seperti ini. Nah, di sini tidak ada kuncian, langsung saja kita buka casingnya. Untuk membuka atau membongkar casing pada laptop seri ini tuh hati-hati ya teman-teman. Soalnya untuk seri ini itu dia cukup rawan di bagian engselnya di sini. Jadi apabila kita bongkar terus hati-hati. Nah, untuk mengangkat casingnya, ini kita harus memperhatikan port VGA-nya ya di sini. Nah, ini kan ada di bagian kiri seperti ini. Berarti kita harus mengangkat casingnya itu di bagian kanan terlebih dahulu. Ini kita bisa lipat dulu saja dengan hati-hati. Nah, lalu kita buka kuncian yang ada di belakang, di sini, di bagian soket baterainya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal angkat aja bagian kanan seperti ini. Nah, baik, ini adalah bagian dalam dari HP 15. Nah, kalau kita lihat ini cukup banyak space longgar di bagian sini. Ini adalah bagian DVD-nya tadi, dan DVD ini ada sebuah fleksibelnya yang menghubungkan antara chillport DVD-nya ini dengan mainboard utamanya ini. Nah, untuk seri ini itu dia ada 12 slot RAM ya, yang tentunya satunya itu dia sudah diisi secara default. Nah, ini tinggal satu slot yang kosong, jadi bisa kita upgrade. Nah, untuk seri ini itu dia menggunakan RAM tipe DDR4. Nah, di sini ada harddisknya. Ini harddisk, dan ini adalah chillport untuk USB di bagian kanan. Ini terhubung dengan fleksibel yang besar yang di sini. Lalu harddisknya ini terhubung dengan fleksibel yang ini. Sayangnya untuk seri ini tuh dia belum ada slot SSD-nya. Soalnya emang ini tuh laptop orang tahun 2017 yang dimana itu masih belum ada atau jarang ya laptop yang udah ada slot SSD-nya itu. Nah, semisal teman-teman mau upgrade SSD, itu untuk harddisk yang 2,5 inch ini harus dilepas dan diganti dengan SSD yang ukuran 2,5 inch yang sama. Nah, semisal harddisk yang mau dipasang, teman-teman bisa tambah alat yang namanya itu HDD yang modelnya sama persis seperti DVD seperti ini. Nah, ini buat tempat harddisknya, jadi nanti untuk DVD ROM-nya tidak dipakai. Dan ini adalah bagian komponen-komponennya. Di sini ada 12 speaker, kiri dan kanan. Ini kabelnya terhubung di soket yang ini. Ini ada baterai CMOS-nya. Dan ini adalah adapter WiFi-nya. Nah, ini semua teman-teman memiliki kendali WiFi. Nah, itu biasanya kemungkinan besar trouble-nya di adapter WiFi-nya ini.
Lalu di sini ada soket untuk powernya. Nah, ini adalah port chargingnya ya, port chargernya ini di sini terhubung ke sini. Lalu di sini ada fan-nya, fan kipasnya ini. Ini dari prosesornya, dia panasnya dialirin ke dari heatsink ini, lalu dihantarkan keluar di fan-nya. Nah, untuk seri ini tuh sebenarnya ada dua bus seri ya. Ada seri yang pakai VGA dan ada yang tidak. Lah, ini adalah salah satu contoh seri HP15 yang tidak ada VGA-nya. Nah, ini terlihat ada buah timah kosong ya di sini. Nah, ini adalah tempat VGA-nya sebenarnya. Ini di chip VGA-nya dan ini adalah di kotak ini buat VRAM-nya. Nah, karena seri ini dia seri yang termasuk yang dia tidak ada VGA-nya, jadi ini kosong. Baik, selanjutnya kita lanjut, kita akan bahas mengenai kelemahan dan kekurangan dari laptop HP seri ini. Nah, kita kan juga sering banget ya menerima servisan untuk seri ini, dan kita langsung aja ke kelemahannya itu, dia itu sering banget rusak atau trouble di bagian yang pertama itu engselnya. Nah, ini juga berlaku di seri HP14. Dia itu entah ngapa bagian dudukan bautnya itu kayak rawan. Jadi kalau seiringnya usia 1 tahun 2 tahun itu dia kalau misal dibongkar itu kadang dia langsung patah di bagian itu engselnya ini. Nah, lalu yang kedua, untuk seri ini itu bisa terbilang baterainya gampang trouble ya. Jadi sering banget itu dia nggak nyampe 1 tahun atau 2 tahun itu biasanya udah drop atau boros gitu. Nah, walaupun begitu untuk kelebihannya itu cukup banyak. Ini contohnya yang pertama itu dari segi speaker. Nah, speakernya itu bisa terbilang cukup awet daripada seri lainnya. Walaupun dia udah lama, membernya ini masih tetap kuat. Paling cuma berdebu dan ini kita tinggal bersihkan debunya aja, suaranya udah bagus lagi. Lalu untuk sistem pendinginannya juga cukup bagus ya. Dari sini dia dialih langsung ke sini dan langsung fan-nya langsung keluar ke bagian kiri. Jarang banget ada kendala atau mungkin trouble di bagian ininya, overhead gitu misalnya. Untuk bagian keyboard juga bisa terbilang cukup aman untuk seri ini. Dia juga jarang trouble. Nah, untuk kalau lainnya masih aman sih untuk seri ini. Jadi bisa dibilang untuk laptop ini tuh emang dia cukup worth it untuk dibeli di zamannya. Nah, kalau untuk permasalahan Excel tadi ya kita bisa meminimalisirkan kerusakannya gitu. Contohnya itu kalau misalnya kita untuk buka tutup laptopnya, ya usahakan kita buka tutupnya itu di bagian tengah, jangan di bagian samping. Apalagi ini untuk laptop 15 in gitu yang layarnya besar. Kalau kita buka itu dari samping aja atau kanan atau kirinya, itu bisa bikin engsnya tuh biar cepat patah gitu tutupan bautnya ini. Jadi sebisa mungkin kita bukanya itu dia dari tengah seperti ini kita buka, nah itu lebih aman. Kalau untuk permasalahan baterai ya kita pemakaian juga sih. Yang penting kalau untuk baterai itu yang pertama jangan sampai kehabisan sampai 0% gitu. Jadi biasanya kalau udah nyentuh di angka 25 atau 20% itu langsung kita charger. Dan kalau kita charger pun jangan lama-lama. Kalau udah 100% atau 90% itu kita cabut gak apa-apa. Soalnya untuk seri ini tuh dia belum ada fitur AutoCAD ya. Kalau dia penuh dia motong arus sendiri itu belum ada. Nah, jadi gitu. Nah, itu tadi adalah video mengenai pembongkaran ya HP15. Nah, jadi kita bisa tahu ya bagian dalam itu seperti apa dan yang di-upgrade apa saja. Nah, untuk itu emang dulu itu memang cukup worth it ya di zamannya. Ini adalah yang dimana itu keluaran tahun kisaran 2017-an, tahun 2015. Dan dari laptopnya semua cukup bagus ya, dari body, dari desain yang sudah cukup slim ya di zaman itu. Dan untuk peripheralnya cukup lengkap ya. Yang ada VGA, ada port LAN, HDMI sama USB-nya juga ada 2. Ada 3, 2 di kiri dan 1 di kanan. Secara semuanya ini sudah bagus. Nah, ya cuman ya tadi untuk serinya itu ya kelemahnya di bagian engselnya, serinya itu yang gampang rusak begini. Nah, ya cara untuk meminimalisir kerusakannya ya kita ya dari segi perawatan aja sih. Ya seperti pada saat kita buka tutupnya itu harus mulai dari tengah seperti ini dan jangan sampai dari samping seperti ini.
soalnya bisa membebankan salah satu engselnya sehingga bisa cepat rusak ya bagian kanannya ini. Nah, mungkin itu dulu video kita pada kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.